Mari menjadi bagian dari komunitas kami dengan subscribe channel ini, GSKI Hosana, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terkini seputar ibadah, kegiatan sepekan, serta sharing kebenaran firman Tuhan yang memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun berada. Senang saat ini kita kembali bersama di dalam Menara Doa Hosana hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Mari kita menyembah Tuhan. Kami mencintai Engkau ya Bapa Yahweh. Engkaulah pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku cinta Bapa dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, segenap akal budiku. Bapa, ku mau setia turut semua kehendak-Mu. Hanya Engkau yang ku cinta, bagiku Kau segalanya. Ya Bapa, Engkau kami cinta Tuhan. Ya. Bapa, ku cinta Bapa dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa, segenap akal budiku. Bapa, ku mau setia turut semua kehendak-Mu. Hanya Engkau yang ku cinta, bagiku Kau segalanya. Katakan betapa ku cinta Elohim Yahweh, Bapakku. Betapa ku cinta Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Rajaku. Betapa ku cinta Elohim Yahweh, Bapakku. Betapa ku cinta Tuhan Yesus Rajaku. Ku cinta
Yesus Raja, Tuhan Yesus Rajaku, Tuhan Yesus Rajaku, Tuhan Yesus Rajaku. Betapa kami mencintai Engkau, oh Yesus. Betapa kami cinta Engkau Tuhan selama-lamanya, satu-satunya di hidup kami. Kami cinta Engkau, kami cinta. Oh, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpujilah Raja segala raja, kami sembah, kami sembah. Betapa kami cinta Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau katakan kita cinta Tuhan. Kita mau ikut Dia selama-lamanya. Ikut Dia, oh haleluya, haleluya. Ya, kami mau ikut Engkau Tuhan selalu. Kami mau ikut Engkau Tuhan selalu. Mau ikut Engkau selalu. Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian mengikut Tuhan Yesus, satu-satunya keputusan kita yang kita ambil, tinggal di dalam Dia. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Maukah engkau, maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus selamanya, 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 selamanya. Ya, selamanya kami mau mengikut Tuhan Yesus, Raja kami, Juru Selamat kami. Kami tidak gentar, kami tidak takut akan apapun, karena Tuhan Yesus beserta dengan kami. Yang percaya, katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini terambil dalam Kolose 3
Ayat yang ke-3 sampai 4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Di sini Rasul Paulus menasehati kita untuk mengarahkan hati kita ke sorga, bukan terfokus kepada dunia ini, Bapak Ibu. Rasul Paulus menasihati kita untuk kita mematikan dosa dalam berbagai bentuk hal. Ya. Jadi ini merupakan kehidupan rohani yang seharusnya kita jalani sebagai orang-orang yang telah mati dan hidup tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kita harus memiliki prinsip-prinsip kehidupan Kristen yang berintegritas, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita memiliki obsesi dan tujuan akhir kehidupan kita sebagai orang Kristen, yakni memuliakan Tuhan dan menikmatinya selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi obsesi kita, tujuan akhir seorang Kristen, yakni memuliakan Tuhannya dan menikmati Tuhannya selamanya. Amin. Tapi bagi seorang Kristen itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tujuan hidup ini ditempuh bukan gampang, tentu. Jadi seseorang tersebut harus benar-benar memahami, tentu juga memiliki komitmen ketika menerapkan prinsip-prinsip kehidupan. Seorang Kristen yang berintegritas. Jadi pamungkasnya kita dapat menikmati Tuhan. Kita dapat memuliakan Tuhan. Di dunia ini. Sekalipun dalam keadaan sulit. Itu tujuan kita di bumi. Dalam menuju kekekalan, kita memuliakan Tuhan, menikmatinya. Sekarang dan untuk selamanya, Bapak Ibu. Beberapa prinsip-prinsip yang dapat kita lihat di sini. Yang pertama, seluruh aspek kehidupan kita berpusat kepada Kristus. Jadi ketika kita mengambil suatu keputusan untuk menerima pekerjaan, mencari jodoh, ya, menikah, bahkan juga sedang mengalami permasalahan pergumulan hidup, harusnya kita melibatkan Tuhan dalam menggumulinya. Dalam menggumuli untuk mengambil keputusan. Karena kita menempatkan Tuhan di bagian utama dan pertama. Jadi seluruh aspek kehidupan kita berpusat kepada Kristus. Jadi ini merupakan bagian dari kehidupan religius kita. Jadi Tuhan bukan ditempatkan hanya di gereja atau di persekutuan doa atau di persekutuan kita bersama saudara seiman, no, tapi seluruh aspek. Kita menjadikan Kristus pusat dalam segala aspek kehidupan kita. Yang kedua, seluruh aspek kehidupan kita adalah milik Tuhan. Patut kita mengakui itu, Bapak Ibu. Jadi konsep keseluruhan hidup kita adalah milik Tuhan itu sudah harus terpatri di hati dan pikiran kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak ada pemisahan hidup sekuler atau hidup di gereja. Tapi maupun hidup di gereja maupun di dalam sekuler, seluruh aspek kehidupan kita adalah milik Tuhan. Kita harus mengakui itu.
Jadi tidak ada pembagian, oh yang bagian ini bagian rohani, bagian ini bagian sekuler. Yang ada hanyalah satu. Keseluruhannya adalah milik Tuhan, dikhususkan. Itulah yang kudus, dikhususkan untuk Tuhan. Karena kita memahami dan menyadari bahwa seluruh aspek kehidupan kita adalah milik Tuhan. Yang ketiga, kita melihat pekerjaan Tuhan melalui peristiwa kehidupan, peristiwa sehari-hari maksud saya dalam kehidupan kita. Kita menyadari tadi kehidupan adalah milik Tuhan. Jadi kita juga melihat melalui kacamata kedaulatan Tuhan. Bukan memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada kedaulatan Tuhan, bukan. Jadi ketika kita menggunakan cara pandang ini, kita melihat segala sesuatu itu memiliki makna dari pekerjaan Tuhan. Jadi kita tidak akan menganggap sepele hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang terjadi boleh kita syukuri. Yang terjadi boleh kita bawa ke dalam tangan Bapa untuk Tuhan campur tangan. Yang keempat, Bapak Ibu, hidup dengan visi dan semangat pengharapan yang tinggi. Panggilan hidup kita sebagai orang Kristen adalah panggilan hidup yang memiliki panggilan, visi yang tinggi. Mengapa saya katakan tinggi? Karena seluruh aktivitas yang kita lakukan, kita integrasikan untuk Tuhan. Untuk mencapai tujuan dan visi Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya tidak ada alasan untuk kita terus larut dalam kesedihan, dalam kedukaan. Biarlah saudara dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Karena kita menyadari Bapak Ibu, kita memiliki pengharapan yang tinggi, visi dan semangat yang tinggi. Karena kita sudah mengetahui yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan. Dan pamungkasnya Bapak Ibu Saudara, yang kelima, jadikan Alkitab adalah otoritas final terhadap setiap nilai dan kepercayaan hidup kita. Dalam setiap kelakuan kita landaskan kepada kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kita meyakini Alkitab adalah sumber otoritas atas segala kehidupan kita yang membentuk karakter kita. Dari Alkitab kita mengetahui apa yang harus kita kerjakan. Dari Alkitab kita mengetahui nasihat-nasihat Tuhan untuk membangun karakter kita yang berintegritas di dalam Tuhan. Dan poin terpenting Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya adalah imamat rajani. Kita hidup dan menjalani hidup berdasarkan prinsip Alkitab. Maka kita akan bisa untuk hidup dengan bertanggung jawab, untuk memimpin kehidupan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus katakan tadi Bapak Ibu, ya. Tentu kita tidak lagi memikirkan perkara-perkara yang di bawah, melainkan perkara-perkara yang di atas. Kita sudah menyadari kalau roh kita kekal dan satu hari kelak
kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka dengan kesadaran penuh itu akan mempengaruhi cara hidup kita. Cara hidup, gaya hidup, tingkah laku, perkataan, dan apa yang kita pikirkan. Iya Bapak Ibu, kita mengetahui ada satu masa penghakiman, ada satu masa kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang bersifat kekal. Dan kita sudah disatukan dengan Kristus bersama dengan kematiannya. Maka pikiran, hati kita harus disesuaikan dengan pikiran dan hati Kristus. Benar Bapak Ibu. Ini adalah proses identifikasi kita, diri kita dengan Kristus. Jadi hidup kita hanya untuk menyenangkan Elohim, melakukan kehendak Elohim, hal-hal mulia yang bernilai kekal. Jadi identifikasi diri kita dengan Kristus harus mewujudkan dalam transformasi hidup, yakni perubahan yang semakin serupa dengan Kristus, terus menerus diperbaharui, semakin menyerupai gambar Allah. Bapak Ibu, bagi kita semua, muliakanlah Tuhan dan menikmatinya selamanya. Teruslah semangat, percaya di dalam Tuhan. Saudara diberi kekuatan untuk menjalani hidup-hidup kita di muka bumi ini. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Pada hari ini kami sudah mengikuti menara doa Hosana. Ya Bapa, teruslah berdaulat atas hidup kami. Kami mau menikmati hidup bersama dengan Tuhan dalam kebenaran Tuhan. Kami menikmati Tuhan di dalam hidup kami, di hari-hari kami. Kami mau berintegritas. Kami mau hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam pikiran, perkataan, perilaku, semuanya. Biarlah kami terus menikmati Tuhan. Tuhan Yesus, kami membawa Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran, jajaran para menteri, gubernur, wali kota, hingga ke perangkat desa di bangsa Indonesia ini kami serahkan kepada Tuhan. Teruslah campur tangan, Tuhan terus bekerja atas bangsa dan negara kami. Tuhan bukalah mata hati para pemimpin kami untuk terus berdedikasi di dalam melayani rakyat Indonesia. Bukalah jalan di dalam kebuntuan, atau bukalah jalan dan hikmat-Mu Tuhan, untuk para pemimpin kami menemukan ide-ide atau menjalankan pelayanan bagi bangsa ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa membawa kota kami, kota Jambi, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Teruslah berdaulat atas kota kami. Tuhan Yesus, tiada bosan kami membawa doa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari Tuhan, berdaulatlah atas kehidupan hamba-Mu ini. Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Inilah doa kami meminta dan memohon. Tuhan sembuhkan Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Pakailah setiap para pelayan GSKI seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Secara khusus juga kami berdoa untuk pelaksana tugas harian sinode Bapak Pendeta Dr. Frankie Chong ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Juga segenap para pelayan GSKI Hosana Lebak Bandung Kota Jambi, Bapak Pendeta Anang, Bapak Pendeta Hermawan, Ibu Pendeta Febe,
Ibu PDP Dwi Santi dan hambamu juga segenap para pelayan GSKI Hosana Lebak Bandung Kota Jambi, kami serahkan kepada Tuhan. Teruslah berdaulat atas hidup kami. Kami mau hidup menyenangkan Tuhan, karena kami tahu ada masa kekal yang akan menanti kami. Dan kami mau di masa kekal kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, teruslah berkarya atas setiap komunitas Menara Doa Hosana yang setia mengikuti doa online ini Tuhan. Pakailah mereka dimanapun mereka berada. Bukalah jalan bagi mereka. Berkatilah mereka Tuhan Yesus, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bukalah jalan bagi mereka. Teruslah mereka mengingat akan Engkau dalam setiap tingkah laku mereka. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengangkat tangan. Diberkatilah kita oleh Bapa Yahweh, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan kuat kuasa dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengundang untuk hadir dalam ibadah Raya Minggu tanggal 9 Agustus 2026 yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Febe Situ Sumarni. Dengan senang hati kami menyambut Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di Menara Doa Hosana Sabtu mendatang. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Amin.